Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So pada kesempatan kali ini saya akan sebuah project yang akan dibuat. Maka sebelumnya itu ya itu kayak misalnya demonstrasi sama tutorial. Dan khusus untuk proyek ini hanya presentasi saja. Oke, jadi ini proyek itu bernama Husbandry Bit. Oke, sebentar. Jadi husbandry itu adalah bahasa Inggrisnya dari peternakan, guys. Dan sisi juga sudah membuat slide-nya yang akan dipresentasikan ke kalian semua. Oke. Oke, jadi silakan di sini. Nah, husbandry bit. Make a smart husbandry for easier life. Oke, jadi inilah daftar isi dari presentasi pada kali ini, yaitu yang pertama ada pengertian yang berisi pengertian tentang apa itu husbandry, kedua kegunaan yaitu fungsi atau kegunaan dari husbandry bit, ketiga itu peralatan berisi apa saja yang akan dibutuhkan untuk membuatnya. Oke, jadi kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian. Apa itu husbandry? Husbandry adalah kegiatan mengembang biakan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Nah, jadi ini itu adalah pengertian dari husbandry ya, bukan husbandry bitnya. Kalau husbandry itu peternakan, dan sedangkan kalau husbandry bit itu adalah sebuah teknologi yang dipakai oleh para peternak untuk mengurus peternakannya. Dan ya itu sebenarnya benar, itu memudahkan para peternak untuk mengurus peternakannya. Oke, dan kedua sih ada kegunaan. Jadi apa kegunaan dari husbandry bit? Oke, jadi sini kegunaannya yang pertama ini memudahkan untuk menganalisis dan memonitoring peternakan. Jadi sini memudahkan para peternak untuk mengecek peternakannya, karena pada proyek kali ini bakal pakai itu Blink. Jadi Blink itu adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk yang akan dihubungkan ke IoT, yaitu Internet of Things. Jadi IoT itu sebuah teknologi yang dia bisa tersambung ke internet. Dan Blink itu adalah aplikasi untuk memonitoring hasil dari pembacaan sensornya. Yang kedua sih mempermudah mengecek keadaan dari jarak jauh. Jadi memudahkan para peternak agar tidak harus ke tempat itu, jadi bisa dari jauh, misalnya sedang berpergian, dan peternak itu bisa mengeceknya dengan melewati aplikasi atau website. Nah, jadi Blink itu kan dulunya hanya aplikasi saja, tapi karena seiring berkembangnya zaman dan orang-orang mulai memakai handphone lebih populer daripada laptop atau PC. Nah, jadi Blink membuat sebuah website yang jadinya peternak, jadi penggunanya itu bisa mengecek bisa menggunakan website atau handphone, website atau aplikasi. Dan Blink ini bukan hanya untuk husbandry bit ini, tapi juga bisa untuk lainnya, bahkan juga bisa untuk membuat smart home atau rumah yang pintar atau ada teknologi lah. Jadi dengan Blink ini kita bisa mengontrol sebuah alat IoT. Yang ketiga ini adalah membantu proses pertanian. Jadi seperti sebelumnya, kita bisa mengontrol, jadi ya tidak perlu harus ke peternakan tuh, tapi bisa dari jarak jauh. Jadi untuk membantu ya proses pertaniannya. Dan selanjutnya di sini ada hasil menjadi lebih maksimal. Dan tentunya lebih maksimal karena kalau misalnya kita sendiri yang melakukannya, bukan teknologi, jadi pasti kita juga ada kalanya kita capek atau jam berpergian, dan sedangkan teknologi bisa kita gerakkan dari jarak jauh IoT ini.
Oke, yang ketiga ini ada peralatan. Jadi untuk pembuat ini kita membuatnya sebuah husband rabbit yang simple. Jadi tentunya peralatannya juga tidak terlalu banyak. Nah, jadi yang pertama sini ada sensor-sensor yang nanti kita pakai. Yang pertama itu adalah sensor MK2. Jadi sensor MK2 ini dapat mendeteksi beberapa jenis-jenis gas. Nah, jadi sensor MK itu ada beberapa macam. Salah satunya ini MK2. Jadi ada MK135, terus 137 dan lain-lain. MK2 ini bisa mendeteksi alkohol, terus macamnya. Nah, jadi kalau misalnya sedang hewan ternaknya itu ada mengeluarkan kotoran, maka akan terdeteksi oleh MK2 ini. Nah, yang kedua ini ada sensor HCSR04. Jadi ini untuk HCSR04 nya adalah sensor ultrasonik. Jadi kalau misalnya ada sesuatu di depannya bakal ngedetek, jaraknya bisa ngedetek juga. Jadi ini bisa dipakai untuk seperti ayam yang sedang merabit telur. Jadi kalau misalnya ayam itu mengeluarkan sebuah telur, maka sensor HCSR ini akan terhalangi oleh telur dan akan terdeteksi bahwa ada benda yang menghalanginya. Yang ketiga ini ada sensor DHT11. Jadi sensor DHT11 ini bisa dipakai untuk mendeteksi humidity atau kelembapan dan juga temperatur. Nah, jadi dengan sensor DHT11 ini kita bisa mengecek kelembapan dari peternakan kita atau temperaturnya atau suhunya. Nah, dan yang terakhir kini kita menggunakan sensor IR atau sensor ultrasonik. Nah, jadi sensor ultrasonik ini kita pakai ya ini sama untuk untuk telur. Nah, jadi kita nanti akan menggunakan sensor infrared ya. Nah, kita akan menggunakan buah LED infrared. Nah, jadi kalau misalnya dia mendeteksi sebuah cahaya infrared, dia bakal valuenya akan menjadi 1. Tapi kalau nggak mendeteksi bakal menjadi 0. Nah, jadi kalau misalnya ketutupan telur kan jadi nggak kelihatan gitu cahaya infrarednya, maka dia akan mendeteksi dan mengirimkan data. Oke. Nah, jadi untuk dari husband rabbit ini kita menggunakan yang namanya itu microbit. Jadi microbit ini kita bisa baca di sini microbit. The BBC microbit is a pocket-sized computer that introduces you to how software and hardware work together. Nah, jadi BBC microbit ini adalah komputer berukuran kantong yang mempersembahkan kepada kalian bagaimana caranya software dan hardware bekerja sama. It has an LED light, display, buttons, sensors, and many input or output features that, when programmed, let it interact with you and your world. Oke, jadi microbit ini sudah dilengkapi dengan beberapa LED display. Terus juga ada tombol. Kita sih seperti yang kita lihat di sini ada 2 tombol dan sensors. Jadi ini sebenarnya udah ada beberapa sensornya. Ini ada sensor getar, terus sensor lainnya juga ada. Dan input output feature lainnya. Nah, jadi bukan hanya dari microbit ini, tapi kita juga bisa menambahkan feature-feature lagi menggunakan extension board. Nanti akan kita kan atau kita lihat sini pin-pinnya. Nah, jadi untuk membuatnya kita tuh menggunakan yang namanya extension board. Nah, nantinya akan kita sambungkan ke sensornya. Jadi untuk menyambungkan sensor sama microbit ini kita menggunakan extension board. Terus kita juga menggunakan namanya itu female to female kabel female to female. Oke. Dan untuk menghubungkan dari microbit tersebut kita hubungkan ke internet, kita menggunakan yang namanya itu ESP01. Nah, jadi ESP ini adalah sebuah protokol untuk menghubungkan ke internet.
Dan dengan begitu, jika kita memakai ISP ini maka akan menjadi IoT, yaitu Internet of Things. Nah, jadi ISP ini ada beberapa macam. Contohnya ada ISP 8622, 8266, dan ISP lainnya seperti ini, ISP 01. Jadi yang untuk husband drive ini akan dipakai yaitu ISP 01. Jadi bagaimana proses pengiriman datanya? Nah, jadi pertama-tama di sini untuk yang ISP 01 akan disambungkan ke internet melalui WiFi dan sebagainya. Nah, jadi seperti yang dibilang Internet of Things, berarti harus sambung ke internet dong. Nah, jadi makanya kita menggunakan menuju ISP 01 ini. Jadi dia bakal nyambungkan ke internet melalui WiFi dan sebagainya. Dan nanti kan untuk ini akan kita buat di MacCode, dan di MacCode ini kita tambahkan extension untuk ISP ini agar bisa tersambung ke WiFi. Nah, jadi kalau misalnya untuk bagaimana cara penyambungannya bisa kalian lihat di video sebelumnya itu ya. Nah, untuk membuat smart greenhouse, dan situ juga memakai ISP 01. Jadi untuk penyambungannya bisa kalian lihat di video sebelumnya. Oke, setelah tersambung, maka ini hasil laporan akan dikirim ke server Blink melalui internet. Jadi internet ini juga memiliki peran yang sangat penting dalam IoT, bahkan salah satu peran terpenting. Jadi hasil laporannya akan dikirimkan ke servernya Blink. Jadi Blink itu sebuah aplikasi server, dan hasil laporan dari pengecekan sensor tadi akan dikirimkan melalui internet, dan internetnya yang dapat tuh dari ISP 01 ini tersambung ke internet. Lalu internetnya itu dari internet kita bisa mengirimkan ke server Blink, dan di server ini akan menyimpan hasil laporan dan akan dikirimkan ke device lainnya. Jadi akan dikirimkan misalnya agar kita bisa melihat hasil laporannya di websitenya atau di aplikasinya. Oke, dan fun fact, peternak di Indonesia mulai memakai IoT untuk mengurus ternak mereka. Nah, jadi seiring berkembangnya zaman, maka peternakan pun juga mulai berkembang. Misalnya waktu itu ada sebuah perusahaan yang ternak ayam, tapi mereka menggunakan IoT untuk mengurusnya, yaitu misalnya chicken atau e-fishing. Nah, kalau e-fishing itu untuk peternakan lele tepatnya. Dan tidak hanya dalam peternakan, tapi juga misalnya dalam perkebunan mereka juga mulai memuat. Pekebun di Indonesia juga mulai memakan IoT untuk mengurusnya. Kayak misalnya waktu sedang viral-viralnya pemuda yang menggunakan IoT untuk mengurus sebuah smart greenhouse, itu melon, perkebunan melon. Oke, jadi husband private ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, jadi sekarang yang pertama itu adalah kelebihannya. Kelebihannya itu yang pertama, memudahkan dan juga membantu proses peternakan, dan tentunya tidak memerlukan banyak tenaga. Dan untuk kekurangannya pasti juga ada, yaitu yang pertama, harus terhubung ke internet. Jadi misalnya internet sedang ya misalnya tidak ada internet lah, maka terpaksa harus tidak bisa digunakan. Dan juga untuk harganya yang agak mahal. Jadi itu juga salah satu kekurangannya. Dan kekurangannya juga mungkin saja bisa kurang maksimal karena bukan manusia yang memiliki pikiran sendiri, tapi robot yang pikiran dibuat oleh manusia. Oke, jadi terima kasih banyak bagi yang telah mendengarkan, dan semoga bisa bermanfaat. Kalau mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.